Halo rekan-rekan sipil, kembali lagi bersama saya, Miguel Felix Wijaya, dosen Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Sains UPN Veteran Jawa Timur. Selamat datang pada video pembelajaran mekanika tanah. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari salah satu konsep fundamental dalam geoteknik, yaitu klasifikasi tanah. Sistem klasifikasi tanah membantu kita memahami, mengidentifikasi dan memprediksi perilaku tanah berdasarkan sifat fisik dan karakteristiknya. Lalu kenapa tanah perlu diklasifikasi? Klasifikasi tanah sendiri bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai jenis tanah yang ditemukan di alam dan mengelompokkannya sesuai dengan karakter dan teksturnya. Dengan sistem klasifikasi tanah, kita dapat memperoleh gambaran awal mengenai bagaimana tanah akan berperilaku, baik dalam mendukung beban, menahan air, maupun ketika digunakan sebagai material konstruksi. Lalu bagaimana kriteria sistem klasifikasi tanah? Sistem klasifikasi tanah harus memenuhi kriteria pertama, berdasarkan metode ilmiah yang diterima secara luas, sederhana, mudah dipahami, dan mudah digunakan. Dapat dilakukan melalui pengujian visual maupun metode manual. Dapat menggambarkan ciri tanah dengan akurat dan baik. Dapat diterima secara umum oleh praktisi dan peneliti dalam bidang teknik sipil. Macam-macam klasifikasi tanah. Nah, untuk dalam dunia geoteknik terdapat beberapa sistem klasifikasi tanah yang dikembangkan untuk kebutuhan berbeda. Di antaranya ada Geologic Soil Classification System. Nah, di sini untuk biasanya digunakan klasifikasi tanah batuan, digunakan di bidang geologi. Kemudian Agronomic Soil Classification System. Nah, ini untuk di bidang pertanian, agronomi. Kemudian ada Textural Soil Classification System atau USDA. Dan American Association of State Highway Transportation Official System atau ASTO. Nah, ini biasa sering digunakan di bidang teknik sipil. Yang USDA dan ASTO. Kalau ASTO ini sendiri biasa diperuntukkan untuk di bidang jalan atau transportasi. Kemudian USCS, Unified Soil Classification System. Nah, ini salah satu yang umum digunakan di bidang teknik sipil khususnya untuk geoteknik. Jadi biasanya menggunakan klasifikasi USCS ini. Kemudian ada American Society for Testing and Material System atau ASTM dan Federal Aviation Agency System atau FAA. Nah, tujuannya sendiri kita ketahui ya, untuk mendapatkan gambaran awal atau gambaran umum tentang tanah itu sendiri sehingga kita mengetahui karakteristik dan perilaku dari tanah itu sendiri. Nah, namun memang dalam praktisi sipil ada dua sistem yang paling digunakan yang memang hanya USCS dan ASTO. USCS di bidang geoteknik dan ASTO untuk jalan biasanya. Mengapa klasifikasi tanah ini penting? Nah, klasifikasi tanah memberikan dasar untuk memahami perilaku tanah sebelum dilakukan pengujian mekanis secara lengkap. Melalui klasifikasi, kita bisa memperkirakan apakah suatu tanah cocok digunakan sebagai material untuk misalnya timbunan, untuk pondasi, subgrade, jalan, atau sebagainya untuk material konstruksi khususnya di bidang teknik sipil. Nah, untuk
Untuk mendapatkan klasifikasi tanah ini kita harus menggunakan alat yang namanya sieve analysis atau analisa saringan. Nah, ini dapat dilakukan dengan pengujian laboratorium menggunakan saringan ini, dan ada menggunakan alat penggetarnya untuk menggerakkan atau menggetarkan saringan ini sehingga kita mendapatkan ukuran butiran sesuai dengan nomor saringan yang telah ditentukan. Nah, di sini nomor saringannya ada beberapa. Pertama ada nomor 4, kemudian itu dengan diameternya itu sekitar 4,75 mili. Kemudian ada nomor 8. Nomor 8 ini 2,36 mili, nomor 16 itu 1,18 mili. Nomor 30 0,6 mili, 50 0,3 mili, 100 0,15 mili, dan 200 0,075 mili. Nah, nomor 4, 8, 16, 30, 50, 100, dan 200 ini biasa digunakan untuk analisa saringan berbutir halus atau material yang berbutir halus atau fine grain. Urutannya juga bisa diganti dengan 4, 10, 20, 40, dan 80, serta 200. Ini tergantung dengan kebutuhan yang kita gunakan. Nah, untuk kurva distribusi ukuran sendiri dapat kita bagi menjadi 3. Pertama ada gravel, sand, dan fines. Nah, gravel ini di rentang antara ukuran butiran 4,75 mili ke atas hingga 100 mili. Ukuran butiran untuk gravel ini. Sedangkan sand terbagi menjadi 3, ada coarse, medium, dan fine. Coarse ini kasar, di mana dimulai dari saringan nomor 10 hingga 4, yaitu ukuran 2 mili hingga 4,76 mili. Sedangkan medium dari ukuran 40, nomor saringan nomor 40 atau diameter saringan 0,425 mili hingga diameter saringan nomor 10 itu 2 mili. Sedangkan fine ini nomor saringan 200 hingga nomor 40 itu 0,075 mili hingga 0,425 mili. Nah, ini untuk sand. Sedangkan fine sendiri itu biasanya berukuran sangat kecil, yaitu kecil dari 0,01 mili, dan clay itu lebih kecil dari 0,01 mili. Nah, jadi untuk distribusi ukurannya ada gravel, sand, dan fines. Sand ini terbagi 3, coarse, medium, dan fine, dan butiran halus ini terbagi 2, antara itu silt atau lanau dan clay atau lempung. Ini berarti ukuran yang paling terkecil dari material ini adalah clay atau lempung. Untuk kurva distribusi ukuran sendiri, terdapat 3 parameter yang ditentukan dari kurva size distribusi tadi atau distribusi ukuran tadi. Pertama adalah ukuran efektif atau effective size, kita sebut dengan D10, yaitu diameter butiran di mana 10% dari total butiran lolos atau lebih kecil dari diameter tersebut. Kemudian ada parameter yang namanya koefisien keseragaman atau uniformity coefficient atau disebut dengan CU. Itu koefisien keseragaman antara butiran-butiran yang tanah yang dilakukan analisis saringan. Sedangkan yang gradasi ini adalah koefisien gradasi, ada perbedaan ukuran-ukuran butiran yang terdapat pada setelah kita melakukan analisis saringan. Nah, di sini ada namanya D30, di mana D30-nya diameter butiran di mana 30% dari total butiran lolos atau lebih kecil dari diameter tersebut. Dan D60 ada diameter butiran di mana 60% dari total butiran lolos atau lebih kecil dari diameter tersebut. Nah, untuk koefisien keseragaman atau CU ini mempunyai rumus D60 per D10. Berarti diameter butiran 60%
dari total butiran lolos dibagi dengan diameter butiran 10% dari total butiran lolos. Sedangkan CC adalah D30 kuadrat per D60 dikali D10. Nah, ini rumusnya sudah ditetapkan seperti ini. Berikut adalah salah satu contoh hasil grafik dari analisa saringan ini. Dapat kita lihat D60 berarti 60% yang lolos, kita tarik, kita akan dapatkan ukuran diameter butiran yang contoh. Di sini adalah dengan diameter D60%, maka didapat ukuran butiran itu sekitar 0,75 mili. Nah, kemudian kalau D30 maka kita dapat sekitar 0,4 mili. D30 ini akan memiliki diameter 0,4 mili. D60 0,75 0,8 mili, 0,8 mili. Untuk D10 itu sekitar 0,15 mili. Sehingga untuk mendapatkan CU D60 per D10 maka D10 ini 0,8 dibagi dengan 0,15. Itulah dapat nilai CU. Kemudian CC D30. Kalau D30 di sini kita dapatkan nilai 0,4 mili. Begitu untuk cara melakukan analisis terhadap grafik analisa saringan ini. Kurva distribusi ukuran. Bentuk kurva dapat dikelompokkan menjadi 3 grup berdasarkan kurva distribusi ukuran, yaitu pertama ada gap graded, well graded, dan uniform graded. Dapat kita lihat untuk grafik kurva distribusi ukuran, X-nya itu tadi adalah ukuran butiran dalam milimeter, kemudian Y-nya adalah persentase lolos dari nomor saringan berapa persen. Nah, untuk gap graded ini bentukan grafiknya seperti es meliuk ini, di mana tanah hanya ada satu atau ada satu tanah atau lebih dari ukuran butiran yang tidak ada. Jadi dari sampel tanah yang dilakukan pengujian analisa saringan ada satu atau dua atau lebih ukuran butiran yang tidak ada, sehingga ada namanya gap. Bentukannya grafiknya seperti ini. Ada ukuran butiran yang tidak ada, jadi atau berat dari ukuran butiran itu yang tidak ada. Kemudian ada namanya well graded. Well graded tanah di mana ukuran butirannya terbagi rata dalam suatu ukuran butiran. Jadi semua ukuran butiran ini terbagi menjadi rata dalam suatu sampel tanah yang dilakukan pengujian SIF analisis atau analisa saringan ini. Nah, bentukan grafiknya seperti ini. S yang smooth atau landai. Jadi bentukannya kira-kira seperti ini. Nah, tadi kalau gap graded kan bentukannya S, tapi S meliuk. Nah, kemudian ada namanya uniform graded atau tanah yang ukuran butirannya hampir sama. Jadi ukuran butirannya hanya sedikit, cuma ada 2 atau 3, sehingga bentukan grafiknya ini seperti S tegak ini. Karena ukuran butirannya hanya sedikit, tidak terbagi merata. Jadi cuman ada 3 ukuran butiran saja misalnya yang dalam suatu sampel tanah yang dilakukan pengujian SIF analisis atau distribusi saringan ini. Nah, kalau kita lihat teksturnya untuk gap graded ini bentukannya seperti ini. Terlalu banyak rongga pori karena ada ukuran butiran-butiran yang tidak ada, sehingga pori-pori tidak terisi oleh butiran-butiran yang lebih kecil atau lebih besar. Sedangkan well graded itu seperti ini. Nah, well graded ini bentukannya sangat bagus karena semua rongga
terisi oleh butiran, sehingga tanah itu akan menjadi lebih padat. Sedangkan gap gradient ini tanah menjadi longgar karena banyaknya rongga pori, termasuk uniform juga. Uniform juga memiliki rongga yang banyak sehingga teksturnya menjadi lebih longgar. Kemudian sistem klasifikasi tanah, tadi kita sudah membagi. Kalau di sipil itu ada dua yang paling sering digunakan. Pertama adalah USCS atau Unified Soil Classification System, dan ASTO atau American Association of State Highway and Transportation Official. Jadi dapat kita lihat untuk perbedaan USCS dan ASTO berdasarkan tabel ini. Pertama, uraian perbedaan tanah dikatakan berbutir kasar bila USCS ini lolos ayakan nomor 200 itu kecil dari 50%. Kalau ASTO itu nomor 200, lolos ayakan nomor 200-nya kecil dari 35%. Kemudian perbedaan lainnya adalah ayakan yang dipakai untuk memisahkan pasir dan kerikil. Nah, untuk USCS ayakan digunakan nomor 4, sedangkan ASTO itu digunakan nomor 10. Kemudian uraian perbedaan yang ketiga, pertama perbedaan tanah yang gravelly, sandy, silty, dan clay soil. Nah, USCS ini dibedakan sangat jelas. Jadi ada gravel, sand, silt, dan clay. Nah, kalau ASTO ini tidak dibeda-bedakan. Jadi hanya gravel, sandy, silt, dan clay. Nah, namun kalau di USCS dapat dibanding-bandingkan. Jadi persentase gravelnya berapa, sandnya berapa, siltnya berapa, dan clay-nya berapa. Jadi kemungkinan bisa bercampur di antara 4 golongan tanah tersebut. Nah, kalau klasifikasi tanah untuk organik, USCS itu ada namanya OL, OH, dan PT. OL ini adalah Organic Low Plasticity. Dia menandakan bahwa dia mempunyai kadar plastisitas yang rendah dan bersifat organik. Kalau OH adalah Organic High Plasticity, di mana tanahnya organik dan memiliki tingkat plastisitas yang tinggi. Kemudian PT adalah peat atau tanah gambut. Nah, kalau di ASTO tidak ada klasifikasi tanah untuk organik, sehingga dia tidak menentukan kelas tanah berdasarkan organiknya. Kemudian arti dari simbol tanah. Untuk USCS itu lihat penjelasan. Jadi nanti ada penjelasan dari tipe USCS. Sedangkan ASTO itu tidak ada. Jadi dia tidak ada kode-kode tertentu gitu. Nah, lalu apa sih persamaan antara USCS dan ASTO ini? Nah, pertama, klasifikasi tanah menggunakan dasar yang sama, ukuran butiran dan plastisitas tanah. Nah, plastisitas tanah didapatkan dari pengujian atau berlimit, sedangkan ukuran butiran berdasarkan pengujian sieve analisis atau analisa saringan. Nah, USCS dan ASTO memisahkan tanah ke dalam dua kategori. Nah, ini sama-sama. Jadi, di dalam USCS atau ASTO pun tanah dibedakan menjadi dua tipe. Pertama, ada berbutir kasar atau coarse grain, dan ada tanah berbutir halus atau fine grain. Pada sistem klasifikasi tanah berdasarkan USCS, penjelasan dengan dua simbol huruf. Huruf pertama menggambarkan komponen utama dari tanah, yaitu tanah berbutir kasar, G, yang berarti gravel atau kerikil, S, yang berarti sand atau pasir. Kemudian tanah berbutir halus ada dua, pertama M, atau silt atau lanau, C, itu clay atau lempung. Sedangkan tanah organik itu O. Kemudian PT itu adalah peat. Jadi ini untuk huruf pertama yang menggambarkan komponen utama dari tanah. Ada sekitar 6 huruf untuk komponen utama dari tanah ini. Kemudian huruf kedua menggambarkan keadaan tanah. Apabila bergradasi baik, maka well graded atau W, kemudian bergradasi jelek, itu berarti poorly graded atau P.
Kemudian tercampur lanau atau kelanauan atau silty. Ini M. Kemudian tercampur lempung, kelempungan atau clay, C. Kemudian mempunyai plastisitas rendah atau low plasticity, itu L. Mempunyai plastisitas tinggi atau H, high plasticity. Jadi ini ada 6 juga huruf kedua untuk menggambarkan keadaan tanah. Jadi ada 2 simbol. Apabila contohnya seperti M, L, maka tanah berbutir halus itu jenisnya silt atau lanau dengan mempunyai plastisitas rendah atau low plasticity. Kemudian contoh lainnya, misalnya C, H, maka tanah berbutir halus itu clay atau lempung dan mempunyai plastisitas tinggi atau high plasticity. Jadi, klasifikasi tanah berdasarkan USCS menggunakan analisa saringan atau shift analysis itu terbagi menjadi 2, kecil dari 50% lolos saringan nomor 200 dan besar dari 50% lolos saringan nomor 200. Untuk kecil dari 50% lolos saringan nomor 200, maka dikategorikan dengan coarse atau kita sebut dengan tanah berbutir kasar. Sedangkan besar dari 50% lolos saringan nomor 200, maka tanah kita asumsikan dengan tanah jenis berbutir halus atau fine. Nah, untuk tanah berbutir kasar sendiri itu mempunyai 2 jenis tipe atau 2 tipe. Pertama, besar dari 50% nilai A percent of coarse fraction written on saringan nomor 4. Jadi kalau nomor saringan nomor 4-nya lebih dari 50%, maka dia akan dikategorikan dengan gravel. Namun apabila nomor saringan lolos saringan tertahan nomor 4 lebih kecil dari 50%, maka digolongkan dengan sand atau pasir. Sedangkan untuk tanah berbutir halus besar dari 50% lolos saringan nomor 200, maka kita menggunakan namanya grafik plastisitas, di mana nanti dikategorikan dengan silt atau M, clay dengan C, dan organik O. Nah, berikut untuk klasifikasi gravel. Gravel sendiri terbagi menjadi 3 tipe. Pertama, kecil dari 5% lolos saringan nomor 200, maka kita simbolkan dengan GW atau GP. GW itu adalah gravel well graded, sedangkan GP adalah gravel poorly graded. Nah, lalu bagaimana kita menggolongkan GW dan GP ini? Berdasarkan klasifikasi nilai CU dan CC. Apabila CU besar dari 4 dan CC di rentang 1 sampai 3, maka kita sebut dengan GW atau well graded gravel. Sedang GP adalah CU kecil dari 4 dan CC-nya di antara 1 dan 3. Dengan kita sebut dengan simbol GP atau poorly graded. Nah, penentuan ini menggunakan namanya kurva gradasi yang tadi sudah kita pelajari menggunakan grafik untuk mendapatkan nilai CU dan CC. Sedangkan 5-12% lolos saringan nomor 200, maka disimbolkan dengan GW, GC, GW, GM, GP, GC, GP, GM. Ini menggunakan grafik berdasarkan kurva gradasi juga yang tadi kita pelajari grafik tadi, nilai CU dan CC. Nah, jadi untuk GW, GC, GW, GM, GP, GC, dan GP, GM ini berdasarkan nilai CU dan CC juga. Dapat kita lihat di tabel ada 4 pengelompokan. Kemudian besar dari 12% lolos saringan nomor 200, maka disimbolkan dengan GC, GM, GC, GM. Nah, jadi di sini ada 3 tipe. Ini berdasarkan kurva gradasi dan nilai plastisitas. Nah, ini dapat kita lihat kurva gradasinya untuk mendapatkan nilai CU dan CC, sedangkan plastisitasnya untuk mendapatkan nilai LL atau PL.
Nah, ini dapat kita menggunakan grafik, nanti kita lihat apabila GC, maka terdapat clay atau lempung yang gravel ini mengandung clay atau lempung yang kita sebut dengan Cl atau CH. Cl tadi clay low dan low plasticity, dan CH adalah clay high plasticity. Begitu juga dengan GM, berarti ada Ml dan MH. Silt low plasticity dan silt high plasticity berdasarkan nilai LL dan PL. Nah, LPL ini kita kan didapatkan dari hasil pengujian atau berlimit. Begitu juga dengan GCGM, maka Cl Ml dia mengandung clay dan lanau. Sistem klasifikasi tanah USCS untuk lempung, lanau, dan organik, silt, clay, dan organik. Untuk nilai LL kecil dari 50%, maka berdasarkan LL atau liquid limit ya, berdasarkan pengujian atau berlimit. Kemudian dibagi lagi berdasarkan nilai LLR atau kita sebut dengan liquid limit ratio. Ini juga didapat dari pengujian atau berlimit. Untuk nilai LLR kecil dari 0,75 maka disimbolkan dengan OL. Sedangkan LLL besar dari 0,75 maka disimbolkan dengan ML, CL, ML, dan CL. Ini berdasarkan grafik plastisitas yang dari pengujian atau berlimit. Kemudian untuk LL besar dari 50%, maka dengan LLR kecil dari 0,75 disimbolkan dengan OH. Sedangkan LLR besar dari 0,75 disimbolkan dengan CH atau MH. Ini didapat dengan hasil grafik pengujian atau berlimit. Kemudian berikut adalah tabel rangkuman untuk klasifikasi USCS untuk lempung, lanau, dan organik. Nah, berikut adalah grafik plastisitas dari USCS yang tadi yang sudah kita sebutkan tadi berdasarkan pengujian atau berlimit. Jadi, berdasarkan Alan J. Scott tahun 1998, grafik plastisitas ini dengan untuk USCS, klasifikasi USCS dengan nilai X atau sumbu X ini LL atau liquid limit dari pengujian atau berlimit, kemudian PI untuk Y atau plastisitas indeks, merupakan rumusnya nanti LL dikurangi PL. Ini dari pengujian atau ber juga. Kemudian untuk nilai LL kecil dari 20, maka dapat disimbolkan dengan M, CL, ML, CL, dan CH. Nah, untuk M sendiri itu memiliki nilai PI 0 sampai 4, sedangkan CLML memiliki rentang nilai PI 4 sampai 7. Untuk di atas 7, maka disimbolkan dengan CL apabila berada di garis A. Garis A ini adalah garis align yang ditetapkan untuk USCS. Jadi itu rumusnya PI A sama dengan PI sama dengan 0,73 dikali LL dikurangi 20. Jadi, apabila di atas garis A maka disimbolkan dengan CL dan CH. Lalu bagaimana cara membedakannya? Berdasarkan nilai LL. LL kecil dari 50 maka dimasukkan dengan simbol CL. CL adalah clay low plasticity. Sedangkan besar dari 50 maka disimbolkan dengan CH atau clay high plasticity. Jadi semua di atas garis biru ini dikategorikan dengan clay atau lempung. Sedangkan di bawah garis biru, garis A ini align di bawah garis A line dan warna biru, dengan nilai LL besar dari 20 sampai 100, maka disimbolkan dengan silt atau lanau atau organik. Nah, di sini ML atau OL berarti lanau atau organic low plasticity. Apabila nilai LL-nya kecil dari 50, maka dikategorikan dengan ML atau OL.
Sedangkan besar dari 50 maka dikategorikan dengan MH atau OH atau kita sebut dengan lanau atau organik dengan high plasticity. Nah, jadi untuk grafik ini yang telah ditetapkan oleh Alan J. Scott tahun 1998 untuk plastisitas sistem klasifikasi tanah berdasarkan USCS. Kemudian kita mempelajari klasifikasi tanah berdasarkan ASTO. Tadi kita sudah mempelajari berdasarkan USCS, jadi sekarang kita mempelajari menggunakan sistem ASTO. Jadi untuk pengklasifikasian tanah itu di bidang teknik sipil ada dua, pertama USCS dan ASTO. Nah, tadi sudah USCS, sekarang ke ASTO. Untuk hasil pengujian dari analisa saringan, apabila kecil dari 35% lolos saringan nomor 200, kita kategorikan dengan granular. Sedangkan besar dari 36% lolos saringan nomor 200, kita kategorikan dengan silt atau clay. Untuk granular sendiri dibagi dua lagi, menjadi kecil dari 25% lolos saringan nomor 200 dan kecil dari sama dengan 35% lolos saringan nomor 200. Apabila kecil dari sama dengan 25% dari saringan nomor 200, kita cek lagi terhadap nomor saringan nomor 40. Apabila kecil dari 50%, maka dikategorikan A1A dengan kategori PI kecil dari 6 dan kecil dari 15% lolos saringan nomor 200, kecil dari 30% lolos saringan nomor 40, dan kecil dari 50% lolos saringan nomor 10. Untuk kecil dari 25% lolos saringan nomor 200, maka dikategorikan dengan A1B. Sedangkan kecil dari 50% lolos saringan nomor 40 dikategorikan. Dan PI kecil dari 6, maka dikategorikan dengan A1B. Apabila besar dari 51% lolos saringan nomor 40, dia kecil dari nomor saringan lebih kecil dari 10% lolos saringan nomor 200, maka dikategorikan A3. Untuk kategori kecil dari 35% lolos saringan nomor 200, kemudian dicek lagi terhadap nilai atau berlimit atau PI. Apabila PI kecil dari 10, LL kecil dari 40 dan LL kecil dari 40, maka dikategorikan dengan A24. Sedangkan LL besar dari 41, maka dikategorikan A25. Sedangkan PI besar dari 11, maka LL kecil dari 40 dikategorikan A26. Sedangkan PI besar dari 11 dan kecil LL besar dari 41, maka dikategorikan dengan A27. Kemudian 36% lolos saringan nomor 200 tadi dikategorikan dengan silt atau clay. Kemudian dicek terhadap lolos saringan nomor 40 dan nilai atau berlimit. Apabila PI-nya kecil dari 10, LL kecil dari 40, maka A4. Apabila LL besar dari 41, maka dikategorikan A5. PI besar dari 11, LL kecil dari 40, maka dikategorikan A6. Kemudian LL besar dari 41, PI kecil dari L kurang 30, atau PL besar dari 30, maka dikategorikan A75. PI besar dari LL kurang 30 atau PL kecil dari 30, maka dikategorikan A76. Penomoran ini berarti menandakan bahwa kalau A1 itu memiliki A1A berarti pengelompokan kategori granular yang paling kasar. Jadi pengelompokannya berdasarkan paling kasar hingga A76 itu yang paling halus atau yang paling jelek.
Nah, untuk tabelnya, klasifikasi berdasarkan ASTO ini dapat dilihat berdasarkan tabel ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya di flowchart tadi. Ini berikut adalah rangkumannya. Dari materi yang telah kita pelajari, dapat kita simpulkan bahwa klasifikasi tanah memberikan dasar untuk memahami perilaku tanah. Sistem klasifikasi tanah harus ilmiah, sederhana, dan informatif. USCS dan ASTO adalah sistem yang paling banyak digunakan untuk teknik sipil. Ukuran butiran dan plastisitas adalah parameter utama dalam penentuan klasifikasi tanah. Sebelum saya tutup untuk materi kita hari ini, saya kutip dari Einstein, keajaiban bukanlah bahwa umat manusia memahami dunia, tetapi bahwa dunia ini dapat dipahami. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sipil semua. Semoga video pembelajaran ini membantu memahami dasar klasifikasi tanah yang menjadi fondasi untuk materi selanjutnya. Tetap semangat belajar dan eksplorasi dunia geoteknik. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.